Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Penguji Ujian UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Saina Pulukadang SPDI MPD, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 7 Makassar, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 di LPTK UIN Dato Karama, Palu. Pada hari ini, Jumat 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja secara luring pada kelas 10 IPA 1 dengan materi nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Berikut video pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, Ananda dalam keadaan baik dan insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Siapa yang hari ini paling cepat datangnya ke sekolah? Oh, Pausi. Alhamdulillah, Pausi yang cepat datang hari ini. Untuk itu, Ibu meminta kesediaannya Ananda Pausi untuk menyiapkan teman-temannya. Siap. Diri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Baik, selesai. Jadi mudah-mudahan apa yang Ananda minta hari ini insya Allah akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, coba Ananda berdiri dulu dari tempatnya. Semua berdiri dari tempatnya. Periksa kerapian Ananda, apakah Ananda sudah rapi? Yang belum rapi, silahkan dirapikan pakaiannya. Alhamdulillah sudah dalam keadaan rapi. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anakku yang siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir hari ini. Ibu mulai dari absen nomor 1, Ahmad Deni. Ainun. Amelia. Baik, kebiasaan baik kita tidak boleh ditinggalkan. Seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, kita melakukan tadarus Al-Quran dengan harapan karakter Ananda semakin baik, jadi karakter religiusnya semakin nampak, dan insya Allah dengan membaca Al-Quran kita mendapat lagi tabungan pahala. Jadi silahkan Ananda buka surah Al-Kahfi. Jadi kita baca surah Al-Kahfi. Silakan disiapkan bacaannya.
Sama-sama kita membaca surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makisina fihi abada. Illa kadhiba. Shadaqallahul azim. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita akan ice breaking dulu. Jadi ice breaking kita pada pertemuan kali ini adalah tentang gajah, semut, ular, dan cacing. Nah, sebentar anak-anakku akan mempraktekkan bentuk dari gajah. Misalnya kalau ibu sebutnya gajah, anak-anakku menjawab besar. Nah, nanti kalau ibu menyampaikan semut, maka anak-anak menjawab kecil. Jadi bentuknya kecil ya. Kemudian kalau ibu bilangnya ular, maka Ananda memperagakan panjang. Nah, dan terakhir, kalau ibu bilangnya cacing, maka Ananda memperagakan pendek. Ya, jadi begitu ya. Bisa dipahami? Ya, silakan Ananda berdiri dari tempat duduknya. Silakan cari posisi yang nyaman, yang memungkinkan tidak mengganggu rekan duduknya atau temannya yang ada di samping. Sudah siap? Baik, sekarang ibu mulai dengan gajah. Besar. Semut. Kecil. Ular. Panjang. Cacing. Pendek. Sudah bisa semua ya? Alhamdulillah. Nah, bagaimana? Baik, sebelum lanjut pada pembelajaran kita hari ini, Ananda masih mengingat materi yang lalu? Materi yang lalu tentang kejujuran. Di antara Ananda, ada yang ingin menyampaikan materi yang lalu atau ada yang masih ingat materi yang lalu? Silakan angkat tangan. Alhamdulillah, terima kasih. Silakan Ananda Zakira. Ya, silakan. Pengertian jujur dalam bahasa Arab, kata jujur makna dengan as-sidqu atau sidik yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Jujur adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Baik, terima kasih. Kalau tadi Ananda sudah menyampaikan bahwa materi yang Ananda pelajari pada pertemuan yang lalu adalah tentang kejujuran. Jadi Ananda sudah mempelajari tentang kejujuran, bagaimana jujur dalam hati, perkataan, dan perbuatan. Jadi seirama antara niat dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya Ananda datang di sekolah, orang tua tahu bahwa Ananda datang untuk belajar.
datang untuk menuntut ilmu. Nah, kalau Ananda datang di sekolah, kemudian Ananda tidak bersemangat dalam belajar, artinya Ananda sama dengan membohongi orang tua yang ada di rumah. Jadi mendapat dosa. Nah, supaya Ananda lebih termotivasi lagi, apa sebenarnya manfaat atau makna dari mencari ilmu? Maka materi kita hari ini adalah, ada yang tahu? Ada yang tahu materi kita hari ini adalah nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Nah, insya Allah materi ini bisa memotivasi Ananda supaya Ananda lebih bersemangat lagi dalam kegiatan pembelajaran. Baik, sebelum lanjut, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Harapannya dalam pembelajaran kali ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. Kemudian menjelaskan makna isi Quran Surah At-Taubah, surah ke-9, ayat 122, tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Baik, setelah tadi Ibu sampaikan tujuan pembelajaran, kemudian tadi juga alhamdulillah ada relawan yang menyampaikan tujuan pembelajaran, ada juga tadi dari perempuan, alhamdulillah, semoga semakin bersemangat. Selanjutnya Ibu akan menampilkan video, jadi silakan Ananda simak, perhatikan, sehingga Ananda bisa memberi tanggapan dari video yang akan Ibu putar di layar. Jadi silahkan Ananda saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan-pesan mulia. Baik, setelah Ananda menyimak video tadi, ada yang ingin memberikan tanggapan? Oke, silakan Ananda. Jadi dari video yang saya lihat tadi, saya mendapat ilmu bahwa batu saja kalau ditetesi air secara terus-menerus akan lubang. Jadi walaupun hati kita agak keras, kalau terus menerima ilmu dari bapak atau ibu guru atau teman-teman, pasti kita akan lebih luas ilmunya. Terima kasih. Baik, kembali kasih, beri tepuk tangan untuk Akbar. Silakan Ananda akses link yang Ibu kirimkan di grup WA belajar kita. Nah, di situ ada soal dalam bentuk Google Form. Silakan Ananda jawab untuk menguji kemampuan awal Ananda. Silakan dikerjakan dari sekarang. Baik, waktu mengerjakan sudah selesai. Nah, sekarang Ibu akan liris hasil dari pretest Ananda tadi. Nanti Ibu share di grup hasilnya ya. Baik, hasilnya sudah ada di grup, bisa Ananda akses di WA grup belajar agama. Dan alhamdulillah dari pengamatan Ibu di sini sudah banyak yang bisa. Tetapi masih ada juga yang belum tuntas. Insya Allah nanti setelah mempelajari materi kita hari ini, Ananda bisa lebih paham lagi dan semuanya bisa menjawab tuntas 100%. Sebelumnya Ibu ingin menyampaikan bahwa menuntut ilmu ini adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi menuntut ilmu, materi kita hari ini itu sudah ada sejak perintah menuntut ilmu ya, sudah ada sejak turunnya wahyu yang pertama.
Turunnya wahyu yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang dimulai dengan Iqra, bacalah. Jadi itu bukan semata-mata makna bacalah, artinya kita disuruh membaca semua keadaan, disuruh mencari semua pengetahuan, disuruh mencari ilmu. Nah, bagaimana kita bisa menaklukkan dunia kalau kita tidak mempunyai ilmu? Jadi, kewajiban menuntut ilmu itu bisa bermakna fardu kifayah, bisa bermakna juga fardu ain. Jadi wajib individu. Jadi masing-masing anak, masing-masing siswa harus menuntut ilmu. Untuk lebih memperjelas, nanti Ananda baca pada bahan ajar yang sudah Ibu siapkan. Setelah itu ada LKPD yang sudah Ibu siapkan. Silakan Ananda diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Jadi membentuk kelompok ya. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi silakan didiskusikan bahan ajar dan LKPD yang Ibu berikan silakan diselesaikan bersama teman kelompoknya. Silakan membuat kelompok dulu. Kelompoknya sudah terbentuk, jadi Ibu bagikan bahan ajar serta LKPD. Silahkan Ananda diskusikan dengan teman kelompoknya. Yang punya buku paket juga bisa dikeluarkan. Nah, silakan ambil buku catatan, dicatat materi-materi yang penting. Silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Catat poin-poin penting dari materi kita hari ini. Silakan didiskusikan. Nah, boleh juga dari buku paket yang Ananda miliki. Di situ juga ada materinya sama. Boleh dilihat di situ. Silakan didiskusikan, nak, berdiskusi dengan teman kelompok tak, apa hal-hal penting yang akan Ananda muat, akan Ananda sampaikan sebentar. Silakan Ananda cari informasi, catat hal-hal penting. Nah, silakan didiskusikan Esta bersama teman kelompoknya. Baik, sudah selesai diskusi kelompoknya? Baik, jika sudah, silakan Ananda menyampaikan hasil diskusi kelompok. Silakan perwakilan dari kelompok, mulai dari kelompok 1, dipersilahkan. Baik, silakan Ananda. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Bahkan wahyu pertama yang diterima Nabi SAW adalah perintah untuk membaca atau belajar. Yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhan pula yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq, surah 96, ayat 1-5. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kelompok 2. Siapa perwakilan dari kelompok 2? Silakan Zakira. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil temuan pada bagian kewajiban menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Walau memang ada beberapa kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang membedakan laki-laki dengan perempuan. Akan tetapi, dalam menuntut ilmu, semua memiliki kewajiban dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Baik, terima kasih. Sekarang kelompok 3. Siapa yang akan menjadi perwakilan?
Oke, silakan Ananda disampaikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, saya dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 2 atau kelompok 3? Maaf, Bu, kelompok 3, Bu. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di muka bumi ini dan sebagai hamba abid. Untuk menjadi khalifah yang sukses, maka sudah barang tentu membutuhkan ilmu pengetahuan yang memadai. Bagaimana mungkin seorang dapat mengelola dan merekayasa kehidupan di bumi ini tanpa bekal ilmu pengetahuan? Demikian pula sebagai hamba untuk mencapai tingkat keyakinan atau keimanan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluknya yang gaib yang dibutuhkan ilmu pengetahuan yang luas. Menuntut ilmu juga tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Mengenai jarak, ada ungkapan yang menyatakan bahwa tuntutlah ilmu walau hingga ke negeri Cina. Demikian pula dalam hal waktu, Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu dimulai sejak lahir hingga liang lahat. Makasih, Bu. Baik, kembali kasih. Luar biasa semua ya. Oh, masih ada satu kelompok lagi, kelompok 4. Siapa yang? Oke, silakan. Baik, saya dari kelompok 4 ini membacakan hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu ada 2. Yang pertama, fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir. Seperti itu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. Yang kedua itu fardu ain. Hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi. Seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah dan sebagainya. Cukup? Cukup, Bu. Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah masing-masing kelompok sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tadi Ananda sudah menyelesaikan tugas, sudah berdiskusi kelompok, kemudian sudah mengerjakan LKPD yang Ibu telah bagikan tadi. Sekaligus tadi juga sudah ada perwakilan setiap kelompok yang menyampaikan hasil diskusinya. Jadi Ananda bisa memahami materi yang sudah Ananda pelajari tadi? Sudah paham? Baik, sebelum kita membuat kesimpulan, adakah yang ingin bertanya? Ada atau tidak ada? Tidak ada. Jika tidak ada, Ibu ingin meminta ada relawan yang akan menyampaikan kesimpulan materi kita pada hari ini. Silakan. Baik, silakan Ananda Esta. Jadi kesimpulannya adalah laki-laki maupun perempuan wajib menuntut ilmu. Adapun hukum menuntut ilmu wajib itu terbagi atas 2, yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah hukum yang menuntut ilmu untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak dan eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. Yang kedua adalah fardu ain. Hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah dan sebagainya. Sekian. Baik, terima kasih. Selanjutnya adakah relawan dari perempuan? Oke, alhamdulillah. Silakan disampaikan. Kesimpulan yang saya dapatkan pada pembelajaran hari ini, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. 4, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. 5, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. 6, diberikan pahala seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Dan yang ketujuh, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju ke surga. Oke, terima kasih. Jadi itulah tadi kesimpulan dari rekan-rekan Ananda. Jadi menuntut ilmu ini adalah kewajiban kita bagi muslim perempuan dan muslim laki-laki. Jadi menuntut ilmu ini ada 2 hukumnya. Yang pertama fardu kifayah. Artinya kalau ada dalam suatu tempat, satu daerah, satu kampung yang sudah menuntut ilmu kedokteran,
maka tidak wajib bagi kita untuk menuntut ilmu kedokteran. Jadi fardu kifayah. Jika sudah ada orang yang menuntut ilmu kedokteran atau ilmu matematika atau sains, jadi tidak menjadi kewajiban lagi bagi kita untuk menuntut ilmu yang sama. Itu fardu kifayah. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu adalah fardu ain, jadi wajib individu. Jadi kita semua wajib menuntut ilmu. Nah, kenapa? Ini adalah bekal kita dalam berkomunikasi dengan lingkungan kita, bermasyarakat di dunia, dan sekaligus membekali diri kita menuntut ilmu agama sebagai bekal akhirat kita. Dan tadi juga sudah banyak disampaikan oleh saudari Amelia bahwa keutamaan menuntut ilmu itu diantaranya yang tadi disampaikan adalah dilindungi oleh malaikat pembawa rahmat. Apakah Ananda tidak mau dilindungi oleh malaikat pembawa rahmat? Tidak mau atau mau? Ya mau. Siapapun itu pasti mau dilindungi oleh malaikat. Makanya kita diminta atau diwajibkan untuk menuntut ilmu. Baik, untuk mengukur apakah Ananda betul-betul sudah paham, maka ada link soal yang sudah Ibu siapkan sebagai post-test kita hari ini. Jadi Ibu kirim di grup WA Belajar. Silakan Ananda akses di grup WA Belajar link post-test. Silakan dikerja dari sekarang. Baik, Ananda sudah selesai menjawab? Kalau sudah, Ibu cek hasil jawaban Ananda ya pada post-test kali ini. Silakan Ananda akses file yang Ibu kirim di grup belajar. Itu sudah ada hasil jawaban dan alhamdulillah pada post-test kali ini semua tuntas. Jadi terima kasih untuk partisipasinya hari ini ya. Ananda betul-betul mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga Ananda bisa memenuhi kriteria ketuntasan pada post-test kali ini. Terima kasih untuk hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang Ananda akan mendemonstrasikan, jadi akan menghafalkan dalil tentang mencari ilmu, yakni Quran Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 122. Nah, untuk penutup ini marilah sama-sama kita menutup dengan doa. Sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.